Perkenalkan, nama saya Lana Sari. Saya dari PAI 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah pendidikan Islam, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam periode klasik dan pada periode Rasulullah SAW dan Bani Umayyah. Sebelum memulai materi, pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu sejarah pendidikan Islam. Kata sejarah berasal dari kata syajarah dalam bahasa Arab yang bermakna pohon, dalam artian bahwa apa yang nampak dari permukaan pohon adalah memiliki keterkaitan dengan akar yang ada di dalam tanah. Demikian pula, peristiwa yang kita dapati di hari ini juga memiliki latar belakang yang harus dikaji dan dipahami. Sejarah pendidikan adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah juga dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran agama Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam periode klasik pada masa Rasulullah dan periode Bani Umayyah. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam periode klasik, yaitu Al-Quran dan hadis merupakan bagian dari sumber inspirasi ilmu pengetahuan, berisi perintah, kebijakan, penjelasan, sejarah, dan pesan-pesan. Contoh dan pelaksanaan kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh praktik pendidikan yang dapat ditiru baik secara teoritis maupun praktik. Proses yang ditunjukkan oleh Nabi harus dijadikan acuan dasar pendidikan Islam oleh umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari dua model. Yang pertama, sebagai acuan syariah yang berisi muatan pokok ajaran Islam yang teoritis. Yang kedua, acuan aplikatif operasional, yakni Nabi sebagai pemeran pendidik sekaligus evaluator adil yang tetap menjunjung tinggi nilai ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam periode Rasulullah SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode, yakni periode pertama sebelum hijrah, yaitu periode Mekkah, dan periode kedua setelah Nabi hijrah, yaitu periode Madinah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas periode pertama adalah periode di Mekkah. Dalam periode di Mekkah, pada tahun 611 sampai 622 Masehi, pada periode awal ini Nabi Muhammad SAW menjadi salah satunya sumber dari pendidikan agama Islam. Beliau menggunakan referensi Al-Quran dan hadis saat mengajar. Sedangkan cara atau model atau metode yang dilakukan oleh beliau terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Nabi melakukan pendidikan secara sembunyi-sembunyi. Jadi, pada awal Nabi melakukan dakwah adalah dengan sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, para sahabat dan keluarga. Karena pada saat itu, jika ketahuan ada yang beriman atau memeluk agama Islam, maka ia akan menghadapi berbagai siksaan yang amat keras dari kaum kafir Quraisy itu sendiri, hingga ia murtad keluar dari agama Islam. Dan sasaran dari dakwah beliau adalah lebih mengutamakan keluarganya terlebih dahulu, baru dari kalangan para sahabat dari golongan pemuda yang memiliki kedudukan. Yang kedua, Nabi melakukan pendidikan secara terang-terangan. Nabi melakukan dengan berpidato di tempat-tempat yang banyak dilewati atau dikunjungi orang banyak. Pada awal dakwah beliau di Mekkah, sumber pelajaran yang diajarkan melalui Al-Quran dan hadis saja, yang secara umum materi Al-Quran dan nasihat yang menjelaskan tentang kajian agama yang menitik beratkan pada teologi dan ibadah.
seperti keimanan kepada Tuhan, kepada Rasul-Rasulnya, dan hari-hari berikutnya, serta ibadah-ibadah lainnya yang bersifat disebut sebagai doa. Target peserta didik yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW adalah berawal dari keluarga, sahabat, dan fakir miskin maupun hamba sahaya. Materi yang disampaikan beliau adalah mentauhidkan Allah, meninggalkan menyembah berhala, akliyah dan ilmiah, merubah tatanan akhlak pendidikan jasmani dan rohani. Dan yang kedua, periode di Madinah. Secara geografis, Madinah merupakan wilayah agraris, masyarakat petani yang saling membantu, maka pola pendidikan yang dilakukan oleh Nabi berorientasi pada penanaman nilai-nilai persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di Madinah, inilah kemudian Nabi mendirikan masjid. Selain sebagai ibadah, disinilah terjadi pendidikan dengan menanamkan ketauhidan, pendidikan masyarakat, keluarga, dan adab atau sopan santun. Di Madinah ini, proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena selain mendapatkan dukungan masyarakat, metode yang digunakan adalah mengayomi seluruh kepentingan masyarakat Madinah secara adil dan demokratis. Pola pendidikan di Madinah ini dapat menjadi acuan buat pola pendidikan Islam saat ini sebagai piranti yang adaptif dan tangguh dalam mengantarkan peserta didik bernuansa Islam. Di Makkah, dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berusaha mencari kemaslahatan dan kebajikan sangat ditentang oleh masyarakat Quraisy Makkah. Masa ini merupakan fase pembinaan pendidikan Islam. Namun di Madinah, justru pendidikan Nabi sangat mendapatkan respon dan antusias oleh masyarakat Madinah. Daerah Madinah merupakan sumber kemenangan umat Islam saat itu yang sangat membangkitkan semangat, solidaritas, dan kebanggaan di kalangan umat muslim, yang merupakan tonggak awal lahirnya zaman baru di Madinah antara kelompok suku sudah konsensus hidup berdampingan secara damai. Metode yang digunakan dalam pendidikan baik di Makkah maupun di Madinah secara umum adalah ceramah, menulis, menghafal, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam periode Bani Umayyah. Pendirian Bani Umayyah dilakukannya dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian atau takhim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Pendidikan Islam pada masa ini hampir sama dengan pendidikan pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Namun, pada masa Bani Umayyah, pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu pada masa Bani Umayyah, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum. Di awal pemerintahan Bani Umayyah, pendidikan bertumpu dan bersumber pada nas-nas agama yang kala itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan fatwa sahabat. Dan metode masih didominasi oleh metode bayani. Secara khusus, metode ceramah dan demonstrasilah yang banyak digunakan dalam institusi-institusi pendidikan yang ada di zaman itu. Masa-masa akhir pemerintahan Umayyah, metode Burhani mulai berkembang dan di dunia Islami seiring dengan giatnya penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Bani Umayyah selain masjid, kutab, dan rumah sebagaimana yang ada sebelumnya, juga ditambah dengan lembaga pendidikan seperti istana atau kediaman sultan, badiah, tempat pendidikan bahasa Arab di wilayah Baduy, perpustakaan, albimaristan, atau ruang rumah sakit yang dijadikan tempat magang bagi para pelajar muslim, kutab atau teras masjid, masjid dan majelis sastra atau pengembangan bangunan masjid,
Gerakan-gerakan ilmuwan pada masa Umayyah yaitu yang pertama, penyempurnaan tulisan Al-Quran, penyempurnaan titik atau harkat. Yang kedua, penulisan hadis, pengumpulan hadis mulai dilakukan oleh ulama, diantaranya adalah Abu Bakar, Muhammad ibn Muslim, ibn Ubaidillah. Dan yang ketiga, teologi Islam bertujuan untuk menolak ajaran-ajaran teologis dari agama Kristen yang sengaja dimasukkan untuk merusak akidah Islam. Dan yang keempat, Madrasah Hasan Al-Basri. Yang kelima, gerakan ijtihad membuat pedoman sebagaimana cara memberikan keputusan hukum terhadap masalah-masalah yang baru berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sekianlah dari saya tentang sejarah pendidikan Islam periode klasik pada masa periode Rasulullah dan periode Bani Umayyah. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.